Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-10 untuk MSDM dan kebijakan industri, saya sampaikan materinya secara daring untuk materi tentang pengintegrasian karyawan, dan nanti dilanjutkan yang kebijakan industri tentang di fokus di 10 pembangunan nasional. Untuk yang MSDI ini kita akan membicarakan tentang pengintegrasian karyawan. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah organisasi yang maju, seringkali yang terlihat sama kita itu hanyalah hasil akhirnya. Target tercapai, kemudian di dalam servisnya bagus, produktivitasnya meningkat, ataupun perusahaannya berkembang pesat. Tetapi sebenarnya ada satu pondasi penting yang sering tidak terlalu lihat, yaitu bagaimana organisasi mampu mengintegrasikan karyawannya. Di sini ada pembahasannya sesuai di dalam RPKPS ya. Jadi pengintegrasian karyawan, urgensinya, hubungan antar manusia, kemudian pengertian dan teori motivasi, pemimpin dan teori kepemimpinan. Ini penting nanti kalian terkait dengan grand theory, middle theory, sama applied teorinya. Ini penting karena harus paham teori-teori tentang variabel-variabel yang ada di dalam manajemen sumber daya insani. Kemudian KKB, kesepakatan kerja bersama. Nah, kalau kita lihat juga organisasi itu bukan hanya kumpulan yang di dalamnya ada aturan, ataupun kita lihat gedungnya bagus ya, fasilitasnya lengkap, tetapi di dalam organisasi itu ada kumpulan manusia dengan karakter yang berbeda, kebiasaan, kemudian cara berpikir dari karyawan itu kan pasti berbeda-beda, sama latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah, di sini urgensi proses daripada pengintegrasian karyawan. Nah, yang pertama, coba kita melihat ataupun membayangkan ketika ada karyawan baru masuk ke sebuah perusahaan, apakah mereka langsung bisa memahami budaya kerja, ritme kerjanya, ataupun cara komunikasi, bahkan kita harus memahami nilai-nilai organisasi. Tentu tidak seperti itu kan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah proses penyesuaiannya. Nah, disinilah proses ini yang disebut sebagai pengintegrasian karyawan. Ya, kalau kita lihat proses menyatukan karyawan baru ke dalam organisasi agar memahami nilai-nilai, budaya, tujuan, dan cara kerja perusahaan, serta bagaimana ya satu kumpulan manusia ini bisa berkontribusi secara optimal ataupun bisa kerjasama. Jadi ada upaya organisasi ya untuk menyatukan karyawan ke dalam lingkungan kerja agar mereka itu bisa merasa menjadi bagian dari organisasi. Jadi bukan hanya sekedar datang, bekerja, kemudian pulang. Terus siklusnya seperti itu, datang, kerja, pulang. Jadi bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana mereka bisa merasa diterima di lingkungan kerjanya, dihargai, kemudian dipahami, dan tentunya memiliki tujuan yang sama, satu visi misi berarti dengan organisasinya. Karena kalau seseorang merasa udah jadi bagian dari organisasi, ya biasanya mereka itu akan bekerja lebih nyaman atau lebih loyal. Ya, coba sekarang kita juga lihat ke lapangan, realita di lapangan. Mengapa ada karyawan yang cepat keluar? Ya, dia keluar, kemudian ada yang tidak betah di organisasinya atau di perusahaan. Kemudian kenapa selalu aja ada konflik kecil yang akhirnya nanti menjadi besar. Nah, ini kadang masalahnya bukan pada kemampuan kerjanya, tapi kan dilihat proses integrasinya itu berjalan baik atau tidak. Ya, ini kan materinya tentang pengintegrasian karyawan. Maka tujuan di sini ya, pengintegrasian di sini sebenarnya sangat penting. Bagaimana karyawan itu bisa terbantu adaptasi ya, bagaimana kalian nanti kan ini kalian ya, karena pada akhirnya kalian akan bekerja di satu perusahaan ataupun sebagai bosnya ataupun sebagai karyawan yang mau meniti karir dari bawah. Itu
Itu ada di kalian nanti. Bagaimana kalian nanti memperkuat komunikasi, kemudian menciptakan kerjasama yang sehat, itu memang dibutuhkan dalam hal itu tujuan pengintegrasian. Karena organisasi yang kuat itu bukan organisasi yang memiliki banyak orang pinter aja di dalamnya, tetapi organisasi itu yang benar-benar mampu menyatukan banyak orang dalam satu arah tujuan. Nah, ini yang akan kalian hadapi ketika kalian nanti melaksanakan pengabdian masyarakat, yaitu kerja, ya, kuliah kerja nyata yang semester depan kalian akan melaksanakan itu. Itu harus, ya, itu organisasi, organize. Organisasi itu berasal dari kata organize. Jadi ada metode, ada cara untuk mencapai hasil yang diinginkan secara bersama-sama. Ya, makanya di sini tujuannya membantu adaptasi. Ya, nanti kan kalian beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman yang baru, dengan apa lagi ya, dengan wilayah yang tentunya berbeda, ya. Kemudian meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi itu kan tim, ya. Berarti terhadap tim Anda, mendorong kolaborasi, komunikasi yang efektif itu penting, karena di dalam tahapan pembentukan tim yang sudah pernah saya sampaikan itu kan ada forming, dibentuk, ada storming, ada norming, ada apalagi ada performing, ya. Performing itu lebih ke aksi. Kemudian kalau yang adjourningnya itu nanti lebih ke ada pengulangan lagi, ada pembubaran, ya. Jadi setelah selesai program KKN nanti ada pembubaran, ya. Kalian tidak akan bersama-sama lagi bersama teman di KKN, ya. Jadi adjourning, dibubarkan, tapi programnya akan terus berlanjut, ya. Bisa menjadi program unggulan, bisa direkrut, artinya direkrut program itu bisa diambil oleh desa, kemudian dijadikan program nyata desa tersebut. Ya, itu bagus, itu ada hasil yang kalian proses maksimalkan dalam 1 bulan itu untuk mengembangkan desa yang belum berkembang misalkan, gitu ya. Itu kaitannya dengan pengintegrasian, ya. Kemudian dalam hal pengintegrasian ini, ya, mengapa ini urgensinya, ya, ini mengapa pengintegrasian ini penting? Karena kita sadari manusia kita ini bukan mesin, ya kan. Kalau mesin itu kan cukup diberi listrik, ya, lalu kerja. Manusia kita ini beda. Kita punya perasaan, kita punya harapan, kita punya motivasi, kebutuhan sosial. Jadi ketika proses integrasi itu bagus, biasanya di sini ada beberapa dampak positif yang muncul, ya. Yang pertama, kita bisa lebih adaptasi, ya. Merasa tidak asing dengan lingkungan kerja. Itu dampak positifnya. Ya, kedua, pasti motivasi kerja itu akan meningkat karena mereka ataupun kalian nanti merasa akan diperhatikan ataupun diterima oleh pimpinannya. Kemudian yang ketiga itu tercipta budaya kerja yang positif. Jadi kita itu akan lebih nyaman dalam hal teamwork, kerjasama. Kemudian ada turnover. Turnover itu keluar masuk karyawan bisa berkurang. Ya kan, turnover itu berarti bagaimana karyawan itu bisa ada yang keluar, kemudian digantikan sama yang baru, ada yang masuk. Kemudian ada yang keluar lagi karena beberapa masalah ataupun konflik yang terjadi di organisasi. Itu siklus, itu pasti ada. Tapi itu bisa dikurangi sama kita dengan cara kita bisa integriti dengan yang proses integritasnya bagus di organisasinya. Sekarang kita coba refleksikan secara bersama. Kalau seseorang bekerja di tempat yang penuh tekanan, ya, misalkan under pressure, kemudian komunikasinya buruk, kalian ataupun kita tidak merasa dihargai di satu lingkungan tersebut, apakah dia akan bertahan lama? Ya pasti jawabannya enggak, pakai mudah-mudahan, kemungkinan besar tidak, ya. Tetapi kalau misalkan
Kalau seseorang merasa didukung, dibimbing ataupun dihormati, biasanya kan mereka akan memberikan kontribusi terbaiknya. Feedbacknya itu yang positif. Maka di sini pengintegrasian itu sebenarnya bukan sekedar formalitas tujuannya ataupun orientasi kerja, tapi di sini ada investasi jangka panjang organisasi terhadap SDM-nya. Ya, investasinya itu ya apa? Kita itu human capital, modal. Ya, kita itu modal organisasi. Kalau nggak ada manusia di dalamnya, nggak ada yang mengelolanya. Jadi investasi jangka panjang organisasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kemudian yang hubungan antar manusia di sini dalam organisasi, nah kemampuan teknis itu penting. Tetapi hubungan antar manusia ini seringkali jauh lebih menentukan keberhasilan kerja. Kenapa? Karena hampir semua pekerjaan hari ini membutuhkan kolaborasi. Ada atasan, ada pimpinan, ada karyawan, ada bawahan, ada antar divisi, ada tim kerja, ada komunikasi pelayanan, ada hal-hal yang lain yang memang itu ada sebuah siklus di dalam organisasi. Artinya manusia itu selalu berhubungan dengan manusia lain. Ya kan di dalam hakikat manusia itu kan secara sosial manusia itu tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Ya, jadi harus ada azwaj. Azwaj itu berkesepasangan. Nah, hubungan manusia di sini, hubungan antar manusia yang baik biasanya dibangun dari beberapa hal sederhana. Ya kan? Pasti komunikasinya kalau terbuka, saling menghargai, ada kepercayaan sama teman, punya empati yang bagus, kemampuan misalkan dalam menyelesaikan konflik dengan baik. Itu hal-hal yang ada di dalam hubungan antar manusia. Kadang masalah di tempat kerja sebenarnya bukan karena pekerjaan itu terlalu sulit, tetapi karena miskomunikasi. Contoh sederhananya, misalkan seseorang merasa yang kita tidak dihargai karena pendapatnya nggak didengar gitu ya, atau ada rekan kerja yang cara berbicaranya itu terlalu keras misalkan di dalam forum, sehingga itu menimbulkan salah paham. Nah, hal-hal kecil seperti ini, nah kalau itu dibiarkan bisa mempengaruhi suasana kerja. Nah, karena itu di sini organisasi perlu dibangun hubungan kerja yang sehat, bukan hanya fokusnya itu pada hasil kerja, tetapi juga pada kualitas hubungan antar manusianya. Coba kalian rasakan di satu circle kalian aja, di kelas misalkan. Ya, apakah komunikasi terbuka? Kalau misalkan ada masalah, saling menghargai tidak? Ada empati, ada saling kepercayaan ditimbulkan? Itu bisa kalian rasakan di dalam satu lingkup kecil, yaitu di kelas kalian. Ya, sebab kalau kita lihat lingkungan kerja yang harmonis, ya, kalau misalkan di organisasi lingkungan kerja ini itu harmonis, biasanya pasti akan menghasilkan teamworknya bagus, ya, kreativitasnya pasti udah pasti meningkat, ya. Itu hubungan antar manusia. Ya, yang ketiga, kemudian yang pengertian dan teori-teori motivasi di sini banyak ya. Ada definisinya, teori-teori motivasi secara hierarki dari teorinya McGregor ataupun teori dari McClellan ya. Pertanyaannya yang mendasar ya buat kita, apa yang membuat seseorang itu mau bekerja dengan semangat? Apakah karena gaji atau apakah karena materi, imaterial? Jawabannya tidak selalu pastinya kan, karena motivasi manusia itu benar kompleks ya. Jadi kalau kita berbicara motivasi itu ada dorongan sebenarnya, ada dorongan yang membuat seseorang itu mau bertindak dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Ada orang yang termotivasi karena kebutuhan ekonomi, ada orang yang termotivasi karena benar-benar ingin dihargai, haus validasi, seperti itulah ya. Ada yang ingin berkembang, ada juga yang ingin diakui kemampuannya. Nah, kalau di dalam ilmu manajemen
Ada beberapa teori motivasi yang terkenal di sini ya. Pertama ada Maslow ya yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki tingkat kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, pengakuan berarti ya, sampai aktualisasi diri. Artinya setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, manusia biasanya ingin dihargai dan berkembang. Nah, kedua yang teorinya Herzberg ini mengatakan membagi motivasi menjadi dua, ya, faktor yang membuat orang puas dan faktor yang membuat orang tidak puas. Misalnya gaji penting, tetapi penghargaan dan pengembangan diri juga itu lebih penting. Ya, itu kata Herzberg. Kalau kata McGregor, dia menjelaskan bahwa cara pemimpin memandang karyawan akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Kalau misalkan pemimpinnya menganggap karyawan itu malas, biasanya kepemimpinannya itu terlalu menekan. Tetapi kalau misalkan pemimpin percaya karyawan mampu berkembang, biasanya suasana kerjanya itu menjadi lebih positif gitu ya. Jadi dari teori-teori ini kita belajar bahwa memotivasi karyawan itu tidak cukup hanya dengan perintah, tetapi perlu tadi ya hubungan antar manusia. Pendekatannya lebih manusiawi, humanis gitu. Kadang apresiasi kecil saja itu bisa membuat seseorang bisa bekerja jauh lebih baik. Jadi hal-hal yang kecil itu memang penting. Ya, tanyakan kesehatannya, tanyakan orang tuanya. Jadi hal-hal yang kecil. Kemudian kita lihat teori pemimpin, teori pemimpin dan teori kepemimpinan. Ya, sebenarnya perbedaannya apa sih bos dengan pemimpin itu? Ya kan kalau kita kan lihat bos, ada pemimpin, itu kan suka kita lihat di organisasi ya, ada ownernya, kemudian ada di atas ownernya juga apakah ada. Ya kalau kita di dalam ketatanegaraan berarti kan di atas struktur hierarki yang paling tinggi itu presiden, berarti apakah di atasnya ada satu orang yang menentukan yang lebih tinggi ya daripada presiden. Ya, kalau bos biasanya kan beda. Bos itu kan lebih memberi perintah, hanya memberi perintah. Tapi kalau pemimpin itu dia harus benar-benar bisa mempengaruhi, bisa mengarahkan, ataupun dia harus memberikan inspirasi kepada bawahannya. Jadi pemimpin itu bukan hanya orang yang punya jabatan tinggi aja, tetapi kan dia harus benar-benar mampu membawa tim itu menuju tujuan bersama. Nah, kalau misalkan di dalam teori kepemimpinan ini ada beberapa pendekatan. Makanya ada teori sifat, ada teori perilaku, ada teori kontingensi, ada teorinya apa? Transformasional. Nah, yang paling banyak dibahas hari ini adalah teori transformasional. Ya, teori pemimpin yang transformasional itu yang mampu dia memberikan inspirasi, ya, membangun semangat gitu kepada bawahannya dan mengembangkan potensi bawahannya, itu termasuk pemimpin yang transformasional, ya gitu. Kemudian yang terakhir ya, kita lihat yang terakhir itu ada kesepakatan kerja bersama. Kalau organisasi diibaratkan sebuah perjalanan, maka kesepakatan kerja ini ya itu aturan mainnya. Jadi di dalam aturan mainnya itu ada hak kewajiban, ada jam kerja, ada sistem upahnya, ada tunjangan, ada keselamatan kerja, itu penting. Ada penyelesaian konflik yang nanti biasanya ada pihak tripartit ya, ada pihak pemerintah, ada pengusaha, ada satunya lagi serikat pekerja. Ya, biasanya kalau misalkan ada permasalahan di perusahaannya, dia akan melalui ke Disnaker. Nah, tujuannya untuk apa di sini? Agar hubungan antara perusahaan dan karyawan itu berjalan adil dan jelas. Karena tanpa ada peraturan yang disepakati bersama, biasanya akan mudah muncul kesalahan
pahaman ataupun adanya konflik bahkan ketidakpercayaan. Makanya di sini kesepakatan bersama di sini menunjukkan bahwa organisasi menghargai hak-hak karyawan. Dan ini penting ini ya, karena karyawan yang merasa diperlakukan adil biasanya akan lebih loyal, akan lebih setia dan punya tanggung jawab besar. Jadi integriti rasa memiliki kepada perusahaannya itu tinggi. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih materi pengintegrasian karyawan ini. Jadi nanti ini sebagai bahan diskusi kita di pertemuan ke-11, nanti saya coba kaitkan dengan tren-tren penelitian manajemen SDM ya, karena dari satu materi ini kita bisa buat frame judul skripsi ya untuk kalian bahan untuk menentukan judul ya. Karena semester depan kalian sudah KKN, kemudian nanti ke ujian komprehensif ataupun nanti persiapan kalian harus punya judul ya, kalau bisa punya judul skripsinya dari sekarang ya, dari permasalahan yang ada. Jadi dilihat dari permasalahan yang sekarang itu, misalkan kompensasi udah banyak, itu jadi masalah sekarang. Perilaku karyawan sekarang udah jadi tren permasalahan hari ini banyak. Jadi bisa dilihat dari tren-tren penelitian MSDM. Kini seperti itu untuk materi MSDM, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf untuk hari ini tidak bisa dilaksanakan secara luring karena saya juga ada penelitian ya di Disnaker sebagai bahan untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Baik, seperti itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.